Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita ribuan nikmatnya. Tak lupa salat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik teman-teman, kita buka dulu dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mereview ya materi lingkaran gitu. Oke, materi lingkaran, kita buat dulu lingkarannya. Anggaplah ini lingkaran ya. Jadi di lingkaran ada unsur-unsurnya ya. Yang titik pusat ini O namanya ya titik pusat gitu. O adalah titik pusat. Kemudian ada namanya diameter. Jadi yang menghubungkan sama keliling satu keliling yang lain ya. Keliling satu ke keliling yang lain. Ini diameter. Kalau separuhnya diameter namanya jari-jari gitu. Kita buat dulu gambarnya. Oke, sekarang kita namain A, B, C, D, E, F, O gitu ya teman-teman. Nah, untuk AF yang melengkung ini namanya busur ya. Jadi kan ada alat hitung yang melengkung ya, namanya busur. Nah, AF itu juga namanya busur. Jadi yang melengkung namanya busur. Kemudian yang tegak A dari F, A ke F, gitu ya maaf, A ke F, ini namanya tali busur. Namanya tali busur. Kalau yang tadi melengkung namanya busur, kalau yang tegak namanya, yang lurus namanya tali busur. Kemudian ada lagi tadi yang AE ya, A ke E ini, AE namanya diameter. Kemudian kalau OF namanya jari-jari. OF. Panjangnya jari-jari separuh dari diameter. Teman-teman sudah tahu ya. Kemudian ada lagi OC. Nah ini jarang ya teman-teman dengar. Namanya apotema. Apotema. Jadi jarak terpendek dari pusat lingkaran yaitu O ke tali busur gitu ya. Jarak terpendek dari pusat lingkaran yaitu O ke tali busur gitu. Tali busur di sini tali busurnya BD ya. Gitu. Kalau mau ke AF, tali busur AF juga bisa. Jarak terpendeknya nanti ditandai dengan ada siku-sikunya. Ada tanda tegak lurus. Kotaan itu adalah tanda tegak lurus. Nah, itu namanya apotema. Jadi jarak terpendek dari titik pusat ke tali busur. Kemudian nanti ada daerah yang diarsir. Misalnya yang ini. Kita batasi dengan titik sudut O, E, F, O, F ya. Ini namanya juring. Juring yang kayak pisah ya, kayak pisah. Ada lagi daerah yang diarsir dibatasi tali busur dan busurnya. Tali busur dan busurnya ini namanya juring. Tembereng. Nah, unsur-unsur di lingkaran seperti ini teman-teman ya. Ini kalau gambarnya kok semerawut bisa di back ya, dilihat sebelum semerawut gitu. Oke, untuk unsur-unsur lingkaran seperti ini. Nah, nanti di materi lingkaran ada juga sudut-sudutnya begitu ya. Sudut apa? Sudut pusat dan sudut keliling.
Ini pusat lingkaran di O. Ada jari-jari. Ada sudut lagi. Jadi katakanlah ini A, B, C. Gitu ya, A, B, C. Sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat itu yang berada di pusat lingkaran. Berarti ini ya, AOB. AOB adalah sudut pusat. Dan sudut kelilingnya ada di keliling lingkaran. Berarti ACB. Yang ini ya, ACB. Sudut keliling. Jadi apa namanya? Sudut pusat dengan sudut keliling itu punya hubungan ya. Ketika teman-teman lihat di sini sama-sama A, di sini sama-sama B, berarti dia menghadap busur yang sama, busur AB. Busur AB ini ya. Maka kita akan memperoleh rumus begitu, besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, begitu. Sudut pusat 2 kali sudut keliling. Semisal di sini sudut pusatnya sudut kelilingnya adalah 40, maka sudut pusatnya berapa? Sudut pusatnya adalah 2 kalinya, 80, gitu. Jadi sudut pusat 80, maka sudut kelilingnya 40, gitu. Jadi hubungan sudut pusat dan sudut keliling, asalkan menghadap busur yang sama. Jadi kaki-kakinya ini ya nempel yang di sudut yang sama. Tuh. Nggak harus arahnya seperti ini ya, bisa bengkong seperti ini, bisa seperti ini, atau miring ke kanan seperti ini. Asalkan dia menghadap busur yang sama, maka besarnya ini juga berlaku rumus sudut pusat 2 kali sudut keliling. Ya. Ini sudut kelilingnya otomatis semuanya sama kalau menghadap busur yang sama. Nah, sudut yang pertama ini ya, sudut pusat dan sudut keliling. Nanti ada juga segi 4 tali busur. Kita buat dulu lingkarannya. Segi 4 tali busur. Tali busur, tali busur, tali busur. A, B, C, D. Untuk model seperti ini itu kita dapat memperoleh rumus begitu ya. Jadi besar sudut yang berhadapan gitu, saling berhadapan, maka kalau dijumlahkan hasilnya 180. Misal sudut A ditambah sudut C, ya, sudut A dan sudut C, kalau dijumlahkan maka mendapatkan 180 derajat. Begitu pula B dan D. Sudut B ditambah sudut D, kalau dijumlahkan 180 derajat juga. Semisal sudut A-nya adalah 60 derajat. Lebih ya kalau dilihat dari gambar ya. Ini aja yang C 60 derajat. Maka berapa sudut A-nya? Berarti 180 dikurangin 60. 120 derajat untuk sudut A. Jadi seperti itu ya penggunaannya. Segi 4 tali busur. Di lingkaran jangan lupa rumus-rumus luas dan keliling. Untuk apa? Karena kita belajar luas dan keliling juga ya. Luas lingkaran itu kita bisa tulis, maaf kok setengah, PR kuadrat gitu ya. Kalau keliling lingkaran pi kali diameter. Nah, tapi nanti kita tidak menghitung luas dan kelilingnya saja, tapi kayak pakai perbandingannya. Perbandingan bagaimana? Semisal diketahui sebuah lingkaran dengan jari-jarinya 7 cm. Kemudian di sini ada sudut 120 derajat gitu. Maka semisal ditanyakan
AOB. Juring AOB, berarti ini ya juring AOB. Berapa luasnya? Oke. Berapa luasnya? Luas juring AOB. Maka pakai perbandingan ya. Karena yang ditanyakan hanya juring AOB, maka pakai luas lingkaran ya, karena sama-sama luas. Berarti pi r kuadrat dikali perbandingannya 120 derajat per 360 derajat. Maka didapat 22/7 dikali 7, jadi jadinya 7 ya, dikali 7 120 per 360. Kita bisa coret ya teman-teman. 7 coret. 120 dengan 360 berarti 1/3. Maka didapat perhitungannya 22 dikali 7/3. 22 dibagi 7 dikali 7 bagi 3. Berarti jawabannya 51,33 dan seterusnya. Gitu. Tiga-tiganya terus ya, nggak berhenti. Jadi penggunaannya seperti itu. Ntar saya salah hitung enggak ini? Nah ya. Jadi kita tetap pakai luas begitu ya, rumus luas, hanya saja ditambahi perbandingan sudutnya. Semisal lagi nih ditanyakan keliling BOA, sekarang ditanyakan kelilingnya, maka kita cari dulu busur BA. Rumusnya tetap sama, menggunakan keliling lingkaran, keliling BOA. Maka kita cari tahu dulu busur AB ditambah OB ditambah OA. Jadi karena yang ditanyakan keliling BOA, berarti yang lurus juga dipakai, lurus ini juga dipakai gitu. Busur AB-nya berarti pakai keliling lingkaran ya, Pi kali D dikali perbandingannya sudutnya 120 per 360 ditambah 7 ditambah 7, maka 22/7 dikali diameternya berarti 14 dikali 120 per 360 ditambah 14. Kita hitung, coret 2, coret 1/3. Maka didapat 22 dikali 2 dibagi 3, yaitu 14,67 ditambah 14, berarti jawabannya 28,67. Berarti yang daerah di arsir ini ya, kelilingnya adalah 28,67. Penggunaannya seperti itu. Kalau misal ditanyakan lagi, misal kita hapus semuanya, ditanyakan lagi temberengnya, maka temberengnya gampang, luas temberengnya itu tinggal luas BOA ini dikurangin segitiga BOA juga, yang ini ya, segitiga yang arsir merah. Tapi karena contoh soalnya itu sudutnya 120 derajat gitu, maka perhitungannya nggak bisa ya, karena luas segitiga itu kan alas dikali tinggi bagi 2, alas dan tingginya harus tegak lurus. Di sini nggak tegak lurus toh, 120 derajat. Biasanya untuk nyari luas tembereng itu lingkarannya diketahui kalau dia 90 derajat. Jadi 90 derajat seperti ini. 90 derajat. Nah, kita bisa nyari nih
Jadi tinggal luas lingkarannya, berarti kan sama-sama 7 ya, alas sama tingginya. Berarti setengah dikali alasnya 7, dikali tingginya juga 7. Coret susah ya. Berarti 49/2. Tinggal dicari. Misal ini C ya. Misal kita harus nyari tahu dulu juring AOC berapa, tinggal dikurangi segitiganya. Seperti itu. Jadi untuk lingkaran seperti itu teman-teman, materi yang kita pelajari ya, kita review begitu. Kalau ada yang ditanyakan, dibingungkan, bisa ditanyakan ke Ustadz. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.